Selamat pagi, kita bertemu lagi di mata kuliah Emerging Teknologi ya, dengan materi adalah Flutter ya. Hari ini kita masuk di bagian berikutnya, tapi kemarin kita masih belum masuk di bagian Dart-nya ya, kita sampai di instalasi dulu, jadi biar semua buka aplikasinya, kemudian bareng-bareng untuk lihat strukturnya. Jadi kita balik dulu ke di sini dulu, week 2 dulu, week 1 dulu ya. Ya, kita kembali ke week 1 setelah bagian instalasi, sambil dibuka project-nya. Ya, project-nya dibuka, mungkin bisa di-run ya, bisa di-run. Untuk melihat Hello World project barunya atau project baru dari Flutter ya. Jadi masing-masing framework biasanya punya semacam tampilan depan begitu. Tampilan awal kalau kita buat aplikasi. Misalkan Laravel, ada tulisan Laravel gitu ya. Angular, Cordova itu punya sendiri masing-masing. Framework 7 nanti punya sendiri juga. Yang Flutter bentuknya seperti yang kita kemarin lihat, ada semacam FIB ya, Floating Action Button, yang kalau diklik kemudian ada tulisan berubah-ubah gitu. Nah, kita akan lihat strukturnya dulu di situ. Ya, jadi kemarin kita sampai di sini. Sampai melihat bentuknya ya, sampai melihat yang ini, sampai melihat bentuknya. Ya, ini yang kemarin kalau di BlueStack kita ada setting dulu. Kalau misalkan teman-teman yang pakai BlueStack ada settingnya. Kalau pakai Android Studio langsung terdeteksi. Kalau ada dua, nanti ada pilihannya mau dijalankan di yang mana. Habis di run ada pilihannya. Ya, ini kalau BlueStack lihat di preference, di bug DB. DB-nya dicentang sama lihat ini. Terus konekkan dulu. DB connect localhost itu ya. Nah, ini jadi masuk ke sini. Kita sudah. Oke, kemudian kemarin mungkin belum nyoba ini ya. Jadi ada fitur hot reload. Kalau ada perubahan, dia tipenya nggak langsung berubah ya. Yang langsung berubah mungkin kayak Vui itu langsung berubah. Nanti yang Angular mungkin langsung berubah juga. Kalau yang ini perlu di refresh ya, perlu di restart. Ada hot reload itu satu bit saja atau semua dari awal pakai hot restart. Ya, bedanya pakai shift sama nggak pakai shift. Kalau hot reload ya tinggal klik R. Ada data yang perlu di refresh dari awal. Nah, itu mungkin nggak bisa pakai hot reload. Harus hot restart. Shift sama R. Ditulis saja di sini nanti. Oke, jadi kemarin bentuknya begini. Ya, ada tulisan title-nya di sini, Flutter Demo Page, warnanya biru. Kemudian ada tulisan you have pushed the button this many times. Ini ada objek lagi, ini ada teks di situ. Ini ada teks lagi di bawahnya. Sama ada FIB. Nah, kita lihat strukturnya dulu. Title ada di sini ya. Nah, ini my homepage, title, Flutter Demo homepage. Di sini ada 3 kelas. My app ini adalah satu kelas yang tugasnya untuk ya kelas utama gitu. Dia mempunyai sebuah
apa namanya, state, nanti ada dua, stateful sama stateless. Ini ada stateless, ada stateful. Nah, stateful widget. Nah, kalau stateful itu nanti mempunyai struktur begini bentuknya. Nanti lebih detail mungkin di minggu berikutnya. Ini dilihat saja untuk strukturnya ada 3. Ini adalah utama. Kemudian ini adalah stateless, stateful-nya. Ini stateful. Kalau stateless hanya 1 begini. Stateless hanya 1. Kalau stateful itu punya 2. Jadi stateful itu adalah tampilan yang nanti bisa berubah-berubah, bisa apa dinamis gitu tampilannya, kadang ada perubahan di tampilan. Kalau yang stateless ya, tapi di stateless bisa diisikan dengan widget stateful. Di sini contohnya dia diisikan dengan widget stateful. Ya, maka yang isinya nanti yang stateful tadi yang berubah. Oke, nanti itu dibahas lagi. Jadi mungkin sementara biar nggak bingung diikuti dulu saja. Jadi ini adalah kelas stateful-nya, kelas yang dinamisnya. Kemudian dia butuh kelas tambahan, jadi ada biasanya pakai underscore begini. My homepage state, nah gitu ya. Dia adalah kelas private-nya. Nah, baru program utamanya sini. Ya, nanti saat kita bikin project baru, itu butuh halaman-halaman baru, nah nanti kita bisa tentukan kita pakai stateless atau pakai stateful. Nanti kalau bikin stateful, bentuknya begini. Ada 2 kelas begini. 1 kelas yang ini untuk manggil kelas yang di sini. Gitu. Nah, kalau stateful itu kita bisa menggunakan istilahnya adalah set state. Ada perintah set state yang dia bisa otomatis merefresh tampilan begitu. Di sini set state di sini ditaruh di increment counter. Jadi jika ada pemanggilan increment counter, maka dia akan merubah tampilan kemudian dan juga menambah counternya. Jadi saat menambah counter dia merubah tampilan begitu. Nah, counter itu disimpan di sini. Disimpan di sini. Integer counter. Jadi pertamanya 0. Ya, pada saat kita jalankan tadi pertamanya 0 ini. Ya, ini ditambah dengan cara dipanggil fungsi ini, increment counter. Ini lihat strukturnya dulu ya. Mungkin belum bikin bentuk dulu. Nah, jadi struktur dari ini biar kelihatan. Sebenarnya ini ada tulisan-tulisan apa namanya, penjelasannya sih. Nah, kemudian ada scaffold. Scaffold itu semacam struktur root begitu ya, root inti dari tampilan semuanya ini. Dari kotak ini. Apa yang tampil di sini itu dibentuk dalam sebuah widget juga. Di Flutter itu adalah widget. Ya. Ini juga fungsi sebenarnya, fungsi biasa namanya fungsi build. Tapi memang harus ada yang mengembalikan widget begitu. Kadang nanti ke depan kita juga bikin fungsi yang mengembalikan widget juga. Nah, itu begini bentuknya. Sebuah fungsi namanya build dengan tipe data, maka pengembaliannya, return value-nya adalah widget. Nah, di sini kan return sebuah scaffold. Nah, scaffold itu adalah tempat besarnya, di mana dia bisa ada app bar. App bar itu yang ada di sini. Nah, app bar diambil dari teks widget.title. Tadi ada di atas, tadi ya widget.title. Mana tadi? Nah, ini title diisikan apa namanya? Ini kan kayak parameter, ngasih parameter, title-nya diisikan dari pemanggilnya. Nah, ini bisa diganti, nanti akan ada di sini pergantiannya. Ya, itu app bar dari scaffold itu struktur yang tadi, kemudian bawahnya app bar ada body. Nah,
ada body di mana dia bikin sebuah layout widget namanya, center. Dari sebuah layout widget center ada layout widget lagi kolom. Sementara diterima dulu ya. Jadi ada kotak begitu, kotak komponen. Kalau misalkan di tempat-tempat lain kadang ngomongnya kan komponen gitu ya. Nah, ini komponen ada di sini. Kotak besar ini center. Makanya dia bisa di tengah. Ya, kemudian ada kolom. Kolom itu untuk layout juga menyiapkan lokasi objek-objeknya itu satu kolom. Jadi objek kolom membuat lokasinya menjadi satu kolom. Jadi kalau tambahkan lagi dia berada di bawahnya. Dia berada di row baru. Agak kebalik ya penekanannya. Jadi kolom itu membuat satu kolom. Row membuat satu row. Jadi objek-objeknya dia akan membentuk kolom-kolom begitu. Nanti akan masuk lagi ke situ. Nah, ada namanya single child widget seperti contohnya ini. Center ini adalah single child widget. Kalau dia single child, dia hanya punya satu anak. Nah, satu anak ditulisnya begini. Di dalamnya ada satu anak. Ya, child. Child-nya dia adalah sebuah widget kolom. Kolom ini tipenya dia adalah multi-child. Nah, dia bisa punya banyak anak. Kalau bisa punya banyak anak, itu pakai namanya children. Begini, children. Bentar, ini kurang besar ya. Gimana cara membesar? Nah, gini. Ya. Ada dua tipe. Yang satunya single child, satunya multi-child. Nah, ini salah satu contohnya adalah kolom. Anaknya bisa banyak, makanya cara ngesetnya adalah pakai children. Children yang berupa kumpulan dari widget. Nah, begini, kumpulan tetap sama seperti yang pemrograman lain, pakai kurung siku begini ya, collection. Kayak kita bikin array, jadi ini kumpulan dengan tipe widget. Ya, isi kumpulannya apa? Pertama adalah teks ini. You have pushed the button this many times. Ini dia. You have pushed the button this many times. Ya, tulisannya ini. Kalau diganti, kita bisa ubah misalkan telah diklik sebanyak, gitu kan? Kita simpan, coba di reload, diklik ke sini udah di reload. Diklik terminalnya, kemudian tekan tombol R. Nah, itu berubah ya. Telah diklik sebanyak. Gitu. Di bawahnya ada sebuah tag lagi. Ini teks berikutnya adalah sebuah tag yang menampilkan counter. Nah, ini teksnya biasa tanpa style. Jadi parameter berikutnya bisa dikasih style seperti ini. Nah, stylenya di mana? Ini adalah headline 4. Pakai theme of contact. Nanti bisa lebih detailnya nanti ya. Ini ada stylenya sendiri begitu. Isinya adalah sebuah nilai yang diambil dari variabel counter. Ini begini bentuknya. Jadi kalau mau buat teks dari angka, dari angka itu bisa diberikan bentuk begini. Jadi, variabelnya dikasih dolar, kemudian bisa dimasukkan ke dalam string. Ya, bisa juga kita pakai plus begitu boleh untuk nyambung stringnya. Tapi karena ini tadi angka, bisa begini, bisa juga begini. A string counter to string ya. To string. Nah, begini juga bisa.
Jadi karena angka, sementara teks itu harus string, maka dijadikan string. Nah, salah satu contohnya pakai toString, yang contoh yang lain pakai itu tadi. Begitu. Tulisannya dari sini kan. Ya, tulisan yang 0. Jadi strukturnya tadi dari scaffold. Ini adalah scaffold besarnya, kemudian ada di scaffold dia punya ebar gitu ya. Ini ebarnya, kemudian ini bodinya. Nah, di body tadi ada center, widget yang khusus untuk membuat isi anaknya berada di tengah-tengah. Nah, ini berada di tengah-tengah. Kemudian di senternya diberi sebuah kolom. Ini disiapkan untuk turun-turun ke bawah ya, bentuk kolom. Kemudian di dalam kolom ada 2 text box. Ini tadi 2 text box. Kolom punya tipe multi, jadi dia children pakainya. Kalau yang center tipenya single child, jadi dia tinggal pakai child begini. Nah, begitu struktur tree pembentuknya. Di Flutter semua bentuknya bentuk begitu. Ada bentuk tree-nya begitu. Nah, kemudian masih bagian dari scaffold itu punya floating action button. Ini floating action button di mana kalau diklik on press dia memanggil increment counter. Yang tadi increment counter yang kita sudah lihat di atas. Ini dia increment counter. Gitu. Ya. Di mana kalau increment counter dia akan menambah counter plus plus, kemudian set state akan di refresh begitu tampilannya. Begitu. Ya. Untuk struktur awal dari default project di Flutter. Silahkan kalau ada pertanyaan bisa langsung aja ya, nggak usah nunggu sesi tanya jawab, bisa di chat atau bisa raise hand. Ya. Oke, kalau nggak ada saya lanjut. Ini yang di slide masih week 1 ya, kita masih pakai slide week 1. Slide-nya ada di URS, jadi bisa di-download dulu. Nah, kita lihat sebentar tentang bahasanya. Jadi bahasanya di Flutter menggunakan Dart. Cuma nggak terlalu sulit ya, beberapa saja yang mungkin agak beda. Nanti nggak usah kita harus hafalkan, nanti kalau ada yang kesulitan kita bisa buka ke Dartnya ini lagi atau cari di internet caranya, misalnya looping gimana ya, bikin array bagaimana. Oke, di Dart itu ada beberapa cara untuk membuat variabel deklarasinya. Bisa pakai var, bisa pakai apa namanya, tipe datanya langsung ya. Untuk string bisa pakai petik 1, bisa pakai petik 2 ya, mirip di PHP. Kemudian bisa juga belum diisikan nilainya. Ini sudah diisikan, ini uninitialize. Jadi cuma dideklarasikan saja. Kalau misalkan mau bikin semacam konstanta yang dia cuma sekali diisi dan setelah itu nggak ada perubahan lagi, bisa menggunakan final. Ya, bisa menggunakan final atau menggunakan konstanta. Kemudian biasanya secara default variabel itu ya semacam yang ada di pemrograman yang lain gitu ya. Ada apa namanya? Dia bisa diaksesnya di mana gitu. Nah, secara default itu
dia menjadi public. Kalau sudah belajar apa ya yang ada public sama private pertama, tutup data atau OOP gitu ya. Di sini secara default adalah public, kecuali kita berikan nama dengan underscore begini. Kalau namanya diawali underscore, dia bersifat private. Private di lingkungan ini saja, tidak bisa diakses dari luar. Ya. Jadi misalkan integer counter ini, my homepage state, nah, ya ini sudah hanya bisa diakses di sini. Tapi kalau misalkan integer, nah counter begini, nanti bisa saja ada yang di luar di sini, kelas di luar di sini, mengakses my homepage state.counter, itu bisa. Ya, karena secara default ini public. Ya, kalau mau private nggak bisa diakses, ditulis underscore begini. Ya. Nah, karena begitu, maka kalau kita mau membuat sebuah variabel global, gitu, kita tinggal taruh di sini. Nah, sebelum void main ini sudah bisa kita bikin variabel global. String s global, global. Nah, ini. Nah, ini ada apa namanya? Biru-biru ini karena belum dipakai. Belum pakai. Baru bukan error, tapi belum ada yang menggunakan. Nah, di sini nanti bisa dipakai oleh semua kelas yang ada di sini maupun semua kelas yang mengacu file ini. Jadi nanti semacam pakai include begitu ya kalau di PHP. Nah, itu ini juga bisa diakses. Biasanya begini untuk yang global variabel. Gitu. Oke, itu variabel. Angka ada integer sama double. Integer untuk yang nggak pakai koma, double untuk yang pakai koma ya. Kalau diisikan ada titik, ya, titik 0,0 titik 0. Gitu. Ini gampang. String cara nulisnya bisa dikasih petik 1 atau petik 2. Kemudian bisa juga multi-line itu pakai petik 1 3 kali. Begini. String multi-line, petik. Nah, dia bisa, kita bisa nulis dengan tulisan banyak line, multi-line. Oke. Mungkin bisa dicoba multi-line ya. Kita coba ditaruh mana ya atasnya ini. Ini kan begini. Nah, ini kan anaknya ada 2 ini. Anaknya pertama adalah teks yang sini. Anak kedua adalah teks yang ini gitu ya. Kita mungkin taruh di atasnya. Jadi kita copy ini. Ya, ditaruh di atasnya. Jadi anak pertamanya kita ganti. Ini menjadi anak kedua, ini menjadi anak kedua. Kita tadi mau mencoba yang multi-line. Petik. Nah, ini bisa di multi-line. Ini string multi-line. Ini masih ikut atas. Tulisan atas. Ini juga. Nah, gini. Disimpan. Ctrl S. Di reload R. Nah, itu. Ini string multiline. Bentuknya jadi begini, multiline. Oke. Untuk string, kalau misalkan ada penggabungan,
bisa pakai plus ya, bisa pakai plus. Misalnya di sini misalnya. Ini ada tadi counter ya. Misalkan ditambah tulisan jumlah gitu. Tambah begini. Gini. Jadi menggabungkan string kadang kalau ada suatu nilai yang dia diambil dari variabel kan butuh dijadikan satu dulu. Nah, itu bisa menggunakan plus. Atau pakai tadi, pakai apa? Dolar ya, pakai dolar. Ini dia reload lagi. Nah, ini jumlah sama dengan 0. Gitu. Nah, itu. Itu string ya. Next, boolean gampang ya, true sama false pasti nanti kita akan pakai biasanya kalau buat semacam status sudah login atau belum dan sebagainya itu nanti pakai boolean. Nah ini yang agak beda. Di Flutter nggak ada array, adanya list. Ya, jadi disebutnya list. Kalau di sini dia sama kayak array, dia berbasis apa namanya indeks. Jadi ada indeks yang bisa diakses, diawali dengan 0, 0. Jadi zero base indexing istilahnya. List bisa ditambah, jadi dinamis, bisa juga tergantung kebutuhan, jadi bisa fix. Ini misalkan ya list nama apa namanya variabelnya, kemudian kasih kurung kurawal begini, kemudian isinya. Ya kayak tadi yang di widget juga begitu. Ini widget, mana widgetnya kolom. Ini memang dia berupa list juga, list dari ini ya, ini kolom, widgetnya kolom, ini dia. Nah, ini list dengan tipe widget. Ini list kurung kurawal dengan tipe widget. Di mana untuk loopingnya menggunakan ini. List, nama listnya dot for each. Kemudian di setiap isinya, dimasukkan di suatu variabel, misalkan namanya di sini filter. Itu. Kita coba aja ya bikin sebuah list negara gitu misalnya. Cuma untuk print ini, kalau print itu nanti keluarnya di sini. Buat nyoba-nyoba saja, cuma belum tampil di sini. Kalau mau tampil di sini ya dibentuk sebuah teks. Ya, bentuk sebuah teks. Gimana ya nyobanya? Nah, kita bisa bikin misalkan di sini. Jadi ini kan sebenarnya adalah sebuah objek gitu ya, objek override dari fungsi yang mengoverride fungsi build. Gitu. Nah, kita bisa bikin sebuah kode di suatu tempat di sini. Ya, mungkin ada proses-proses apa dulu begitu. Kalau biasanya di aplikasi lain pakai debug begitu ya, debug apa untuk melihat apa namanya, mendebug isi variabel. Di Flutter itu bisa pakai print. Nah, ini misalkan kita kopas dari sini. Mau di copy, ditaruh di sini. Ini kadang ada karakter aneh kalau kopas-kopas. Ini apa errornya?
Hmm, nggak bisa ya. Ini dulu ya, coba. Ini kadang banyak karakter aneh. Nanti kita lihat deh. Coba kita print aja A ke 1 misalnya ya. Oh, nggak bisa di print di sini. Bentar. Bukan di sini, taruh di tempat lain. Bawahnya. Sebelum return, sorry. Nah, ini harusnya taruh sini. Dia nggak punya body tadi bilangnya. Nah, taruh sini. Tadi aja ya, yang ini kita kopas. Jadi di dalamnya sebelum return itu biasa untuk membuat proses sesuatu. Nah, bisa kita cek nilainya di sini. Nah, nilainya kita cek pakai print ini. Nanti nggak keluar di sini, tapi keluarnya di sini di terminal ini. Ya, ini untuk uji coba biasanya untuk ngetes apakah nilai suatu variabelnya sudah betul atau enggak dan sebagainya. Gitu ya. List of filter. Nanti keluar di sini ada mestinya company, city, state begitu. Saya simpan dulu. Kemudian saya refresh. Nah, itu dia. Filter city state nih, filter company, filter city, filter state ini. Keluar di sini. Ya. Untuk nyoba-nyoba. Nantinya mungkin di suatu tempat yang lain gitu ya, di sebuah fungsi mungkin nanti mereturn. Nah, di sini return berdasarkan apa namanya? Berdasarkan suatu data di return teksnya. Nah, begitu bisa. Ya, nanti saat kita masuk ke fungsi kita coba bikin. Oke. Jadi ini untuk ngelis bikin array, semacam array, kemudian ini untuk looping isi array-nya. Misalkan list of negara gitu ya, negara-negara Indonesia, gitu. Malaysia, Brunei. Karena dia for each, apapun isinya dia akan bisa looping sebanyak isinya. Brunei, Thailand. Nah, ini jadi negara for each, mungkin nama gini ya. Nah, ini cuma variabel biasa ini. Negara. Saya coba refresh. Nah, itu Malaysia, Brunei, Thailand, Indonesia di atas. Nah, kalau mau tampil tadi, mau tampil jadi teks, kita bisa bikin fungsi yang mengembalikan widget. Ya, yang mengembalikan widget. Kalau misalkan kayak begini, ini kan banyak ya tulisannya, mau masing-masing negara satu teks, berarti output widgetnya mungkin kolom, sebuah kolom begitu. Ya. Sebuah kolom. Jadi objek output widgetnya harus satu tipe data. Bisa juga sih array of widget juga bisa nanti bikin apa namanya, returnnya array juga bisa juga. Nanti kita coba saat kita sudah masuk function ya. Silakan kalau ada pertanyaan. Aman ya. Next, setelah list
Ini juga semacam list, tapi dia ada apa namanya, nama dan isi, key dan value, ya, semacam list, tapi dia punya semacam ID atau key. Di ID 1, company, ID 2 apa gitu. Ini nanti sering kita pakai saat kita sudah masuk database, ya, memapkan isi field, kemudian fieldnya apa namanya, nah, nilainya apa, nama field kedua apa, nilai field kedua apa gitu. Ya, ini cara bikin mapnya. Sementara dilewati dulu. Oke, berikutnya tentang runes. Rune itu bikin Unicode. Bentuk-bentuk yang ada di Unicode yang kita bisa tampilkan. Nanti semacam emoji begitulah, bentuk-bentuk apa namanya, simbol-simbol emoji begitu. Misalkan di sini emoji smiling angel. Itu Unicode-nya U+1F607. Nanti saya kasih daftarnya ada di mana. Ya, sementara ini dulu. Misalkan kita pakai aja ya. Misal kita pakai di sini runes my emoji, coba ditaruh sebagai variabel lokal temennya apa tadi, counter. Nah ini ya, coba ya taruh di sini sebagai temannya counter my emoji, ya silahkan ditaruh. Sudah. Jadi ini bisa diakses bagaimana kita mengakses counter. Apalagi ini nggak ada underscore-nya, jadi bisa diakses juga dari luar kalau mau. Ya. Kemudian kita pakai di sebuah teks, bikin teks lagi ya. Teksnya mungkin di atasnya ini deh. Teks lagi. Isinya dari emoji tadi, itu cara-cara pakainya ini. String dot form char codes. Nah, begini. Taruh lagi di atasnya, tadi kita nyoba yang multi line. Ya, taruh teks string dot from char codes my emoji. Disimpan ya, di refresh. Kita lihat tampilannya kali ini. Nah, itu smiling angel. Kecil ya, kecil sekali, nggak terlalu kelihatan. Nah, kita bisa gedein. Teks ini dia punya style, punya atribut style. Tadi sudah ada ya, tapi biasanya juga sering begini bentuknya. Stylenya diisi sebuah text style, objek lagi text style. Nah, itu text style. Nah, di situ bisa ada font size. Berapa ya font size-nya? Misalnya 100, itu gede sekali. Oh ya, biar kelihatan begini-begininya, nah itu jangan lupa ditambahkan extension ya, extension Flutter. Kemarin sudah ditambahkan nih mestinya nih. Flutter. Jadi biar bisa objek-objeknya ini keluar di editornya ini. Oke, yang tadi bentuknya kecil, ini saya tambahi style. Text style font size. Ada font size 100. Lihat hasilnya.
refresh, reload. Nah, itu begitu. Oke, itu. Kalau mau lihat ada di mana, ini ikut Unicode nih. Unicode, mungkin Unicode simbol gitu ya, atau emoji gitu. Coba di search Unicode emoji. Nah, itu cheat sheet. Ini ada. Saya taruh di chat ya, saya taruh di chat linknya. Linknya ada di chat. Ini bentuk tampilannya agak beda ya tadi. Dia bukan yang bentuknya bulat, tapi bentuknya agak gini ya, kayak jelly. Bisa diganti kodenya ini U plus bla 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 ini. Ya, misalkan mau apa, love ini misalkan. Kecil sekali. Saya copy. Ini kodenya. Taruh di my emoji tadi. Nah, ini kodenya bentuknya di sheet-sheetnya begitu. Plus. Ya. Nah, agak beda ya caranya. Jadi kita ambil ini ya saja. Ditaruh di sini. Itu caranya. Kode belakangnya U yang pakai. Ya, ditaruh di sini. Saya refresh. Oh, kayaknya ini harus dari depan karena variabelnya mungkin dia di atas. Jadi kalau reload saja mungkin dia cuma merefresh bagian ini, ya bagian returnnya ini, bagian. Tapi dia belum masuk ke pengisian variabel baru. Jadi kalau ini mungkin perlu shift R. Nah itu, gak beda ya. Love-nya warnanya ungu. Di sini padahal warnanya merah. Ini di Twitter, ya mungkin di Flutter ini harusnya ada sendiri. Agak beda bentuknya. Ya tapi keseluruhan mirip-mirip kok. Mungkin yang bentuk bulat-bulat ini aja yang beda. Kalau coba yang like, tombol like ya. Apa namanya? Tangan ya, yang tangan-tangan kita coba jempol, mana jempol. Ini coba jempol ini. Jempol itu 1F44D. Saya cut, saya taruh di sini. Ya, saya simpan. Saya klik terminal, saya shift R. Nah, itu jempolnya, bagus juga jempolnya. Ya, mirip-mirip yang ya. Begitu ya. Silakan loh kalau ada pertanyaan. Oke, lanjut.
Selanjutnya ada operator matematik. Ini sama sih kayak pemrograman yang lain. Plus, minus, kali, bagi sama. Quality relation sama-sama dengan. Ini untuk jika ada if, biasanya ada if. Menyamakan itu pakai sama dengan ya. Jika tidak sama pakai petik kurung apa namanya, tombol pentung sama dengan. Jadi bukan kurung buka kurung tutup ya. Kadang ada itu programmer yang PHP misalnya kurung buka kurung tutup. Nah di sini nggak ada. Di sini cuma pakai pentung sama dengan untuk tidak sama. Ya, lebih besar, lebih kecil, kurang dari, lebih dari, sama dengan. Terus kemudian kadang ada as is sama is not. Ya. Biasanya ini untuk typecast. Jadi biar nggak panjang-panjang, misalkan nanti kita mungkin sering pakai begini bentuknya. Setelah import sesuatu, kita as travel. Nah, travel ini kita bisa akses travel dot apa gitu. Ya, kalau is, misalkan poin adalah tipe datanya biasanya. Apakah tipe datanya places, apakah poin-poin ini bertipe data places, begitu. Oke, itu operator assignment kayak plus-plus begitu ya, plus sama dengan. Jadi nilai saat ini ditambahkan dengan nilai yang baru. Sama lah ini. Operator logik juga ada NN untuk nyambung dan gitu ya. N apakah ini dan ini pakai NN. Kalau or pakai pentung-pentung. Hanya agak beda. Ya. Pakai pentung-pentung. Untuk or. Harusnya bukan pentung-pentung sih. Garis lurus ini cuma tampilannya saja yang jelek. Ini harusnya garis lurusnya. Atasnya enter, bawahnya backspace itu. Oke, kemudian kadang juga ada sebuah kondisi yang langsung ditaruh begitu menggunakan kondisinya. Kalau true bagaimana, kalau false bagaimana. Kalau true ngapain, kalau false ngapain. Pakai tanda tanya, kemudian ini kalau nilainya true, kondisinya true, kemudian titik 2 kalau nilainya false gitu. Ini penggunaannya nanti aja. Function ya. Nah, function tadi dicontohkan di situ ada sebuah function increment counter yang tipenya void. Dia nggak mengembalikan apa-apa, tapi dia melakukan set state, merefresh tampilan, dan di dalamnya ada penambahan counter, penambahan variabel counter. Nah, di sini contoh yang lain. Boolean order expresso gitu ya, return true, ada returnnya kalau misalkan ini boolean. Nah, saya tadi mau membuat apa tadi, widget ya. Coba saya bikin contoh misalkan sebuah widget begini. Jadi dia mengeluarkan widget output variabelnya adalah widget. Contoh fungsi begini. Ini yang paling sederhana dulu, mungkin bentuknya gini aja dulu. Return. Nah, di sini return ini kita bisa bikin pakai widget-widget yang ada. Jadi misalnya ini widget, misalkan saya return tadi baru belajar teks ya. Ya, saya teks aja dulu. Halo, ini widget dari fungsi. Ini. Teks ini adalah sebuah widget ya, widget teks. Ya, dia diambil
di return di sebuah fungsi namanya contoh fungsi. Nah, ini kita bisa ambil, bisa taruh di sini. Yang tadi ada, nah ini misalkan saya panggil di sini, apa tadi? Contoh fungsi. Nah, begini. Nah, ini kan sederhana. Tapi nanti ada, nanti mungkin agak, apa namanya, lebih kompleks gitu ya. Sebuah fungsi di sini dipanggil, dia mengeluarkan sebuah widget yang cukup kompleks di sini. Ya, mungkin nanti ini juga bisa widgetnya itu nested. Depannya mungkin ada apa namanya kontainer yang lain gitu, kayak tadi center, kemudian ada kolomnya, ada objek-objek lain dan sebagainya. Memungkinkan juga ini. Ya, jadi ini fungsinya mengeluarkan widget apapun. Kita bisa bikin di sini termasuk yang kompleks. Gitu. Ya, di sini mengeluarkan widget teks. Ya, jadi di sini nanti dia akan diganti dengan sebuah objek teks. Gitu. Kita simpan dulu. Kita refresh. Nah, ini dia. Lalu ini widget dari fungsi. Oke, gitu. Kalau array bentuknya mungkin begini ya. Tapi agak sulit sedikit. Biasanya widget ya bukan array, tapi ada kontainernya begitu. Meskipun array juga bisa mengeluarkan array. Mana tadi? Nah, ini array kan ada gininya. Nah, return-nya ini adalah sebuah widget array of gini nanti tutupnya. Nah, begitu mungkin. Ya, nanti deh. Ini ada di contoh yang mungkin dari database, kemudian diambil, tapi biasanya diambil dalam sebuah layout ya. Jadi returnnya cuma satu, loopingnya ini bisa dalamnya ada banyak gitu. Kayaknya seperti itu dulu ya untuk yang dartnya. Nanti kita kalau lupa bisa kembali ke sini. Ya, kadang kita nanti akan pakai import juga kalau butuh fungsi-fungsi tambahan di Flutter. Nah, kemudian nanti kalau misalkan kita sudah masuk database, kemudian session gitu ya, preferred variable, itu kadang kita butuh fungsi yang jalannya sendiri-sendiri gitu ya, semacam thread kalau di Java, atau semacam Ajax ya kalau di PHP. Nah, di sini namanya asinkronus. Jadi fungsi yang tipenya dia bisa jalan sendiri, nanti mungkin prosesnya agak membutuhkan waktu lama, dia proses dulu, kalau sudah selesai baru datanya mau diapakan. Nah, itu menggunakan asinkronus. Butuh fungsi ini biar apa? Biar aplikasi nggak seperti menunggu begitu. Jadi tampil dulu, aplikasinya tampil dulu, kemudian mungkin dikasih semacam loading gitu ya, loading. Kalau sudah datang, dapat datanya, baru isinya ditampilkan. Nah, itu menggunakan fungsi asinkronus. Ya, latihannya dilewati saja dulu. Begitu untuk yang Dart. Kan kalau ada pertanyaan, belum kita masuk ke week 2.
Oke, ada. Oke, kalau nggak ada, kita masuk week 2 ya, layout and widget. Ini cukup banyak, jadi setelah tahu strukturnya, berikutnya kita akan belajar tampilan. Nah, bagaimana bentuk-bentuk tampilan, kita mungkin explore banyak di depan. Belum ada codingnya dulu, mungkin ya coding ada sih on click yang simple fungsi nanti kan juga sudah. Ya, jadi fokusnya di tampilan, nanti ada on click juga yang di bagian belakang. Ya, karena ada tombol-tombol ya. Kalau tombol nggak di on click, buat apa? Next, layout and widget part 1, karena nanti cukup banyak, jadi ada part berikutnya di minggu depan tentang layout dan widget. Sebenarnya layout itu juga adalah widget, cuma dia sering disebut dengan layout karena membuat semacam tempat bagi widget-widget yang lain. Nah, apa itu widget? Jadi di Flutter semua itu adalah widget gitu ya. Dari mulai yang depan sekali tadi, scaffold tadi sebuah widget juga. Jadi widget bisa kalau kalian punya mainan Lego, itu ya blok-blok Legonya, dimana kalau dia sudah dibikin sebuah objek baru, itu tetap bisa menjadi widget bagi objek yang lebih besar gitu. Misalnya bikin pintu gitu ya, bikin pintu kotak itu kasih warnanya beda-beda misalkan. Habis itu widget pintu, dia menjadi widget pintu, di mana pintu itu ada dari blok-blok Lego yang juga widget juga. Kemudian widget pintu bisa dipasang ke sebuah misalnya rumah gitu ya, rumah. Nah, Lego bikin rumah, widget pintunya dipasang. Rumah tadi juga bisa menjadi widget bagi sebuah objek lebih besar namanya kota, jadi ditambah di sebuah objek yang lebih gede namanya widget kota. Jadi semua itu adalah widget. Nah, kita bisa lihat widget tree itu di bagian sini kalau di Android, Visual Studio Code. Nih, bagian Flutter. Ya, diklik di kiri itu ada tambahannya, yang paling bawah Flutter. Nah, ini struktur widgetnya ada main, mana yang scaffold ya. Ini build-nya ini. Nah, ini scaffold tadi ya. Dari scaffold, di situ punya bar. Di bar ada teks, kemudian ada center, ada kolom, kemudian ada fungsi tadi, kemudian ada teks, kemudian ada FAB. Ya, bentuknya semacam tree gitu kan, maka disebut dengan widget tree. Ya, beda dengan HTML ya, yang kemarin belajar hybrid mungkin ini memang sudah beda sekali untuk objek bentuk-bentuknya. Gitu. Selanjutnya tentang layout. Jadi yang tadi widget, semua adalah widget, termasuk sebenarnya layout ini juga adalah widget juga. Nah, ada banyak layout untuk fungsi-fungsi tertentu yang sesuai dengan kebutuhan gitu ya. Tapi dibagi dua, yaitu single child sama multi child. Ya, nanti kita mungkin nggak coba semua. Salah satu contoh single child tadi sudah kita coba, yaitu yang ini, center. Ya, center. Kita sudah coba. Oke. Kalau mau yang lain, ada align, ada aspek rasio, dan sebagainya. Yang mungkin cukup sering, kontainer mungkin nanti kita akan pakai di minggu depan. Center ini membuat isinya menjadi di tengah. Align itu bisa ditaruh di mana-mana. Di tengah pun bisa. Jadi dia bisa di kiri, kanan, atas, bawah.
Kemudian padding itu biar punya jarak dengan teman-temannya yang lain. Ya, kasih padding. Ini biasanya ada videonya kalau di layout ini biar lebih jelas. Kalian bisa lihat-lihat video di Flutter widget ya, layout. Flutter widget layout misalkan. Nah itu, saya taruh alamatnya di chat. Oke. Ya nanti bisa dipelajari masing-masing fungsinya untuk apa. Ya, kita nggak akan ajarkan semuanya. Mungkin yang lain nih kita lihat videonya. Ini yang align. Nah, itu dipakai untuk naruh di suatu tempat. Yang paling sederhana pakai center ya, seperti contoh di Flutter tadi. Kalau mau yang bukan di tengah, nah pilihannya pakai align. Bisa pakai lokasi di bottom right, bottom left, top right, top left gitu. Nah, juga bisa pakai apa ya, fraction. Berapa koma berapa gitu. Dengan nilai tadi yang paling atas minus, paling bawah itu 1, paling kiri minus 1, paling kan paling 1. Gitu. Rata-rata semua ada videonya. Jadi bisa dilihat sendiri. Tuh. Yang single child, itu contohnya align layout. Ya, contohnya align layout. Jadi kita align, bisa ditaruh di suatu tempat menggunakan fraction, misalkan 0,2, 0,6, kira-kira nanti di sebelah mana. Pokoknya kalau 1 itu paling bawah, kalau X-nya, Y-nya, untuk X-nya paling kanan. Jadi kalau 1,1 ya di kanan bawah gitu. Min 1,1 di kiri atas gitu ya. Kemudian ada multi child, ada kolom, kita tadi sudah lihat, jadi membuat widget-widgetnya diatur menjadi satu kolom. Kalau ada widget baru, dia akan taruh di bawahnya. Ya, satu kolom. Kebalikan dengan row, row itu akan membuat widget-widget ditaruh di satu baris. Jadi ditaruh di kanan-kanannya atau membentuk kolom-kolom tertentu. Ya, kolom baru. Kemudian ada stack. Ini kalau kita mau membuat tampilan yang bertumpuk-tumpuk gitu. Kita minggu depan akan belajar stack. Kemudian ada grid view sama list view. Ya, bentuk grid secara otomatis diulangi dalam bentuk grid. Yang ini juga secara otomatis diulang datanya dalam bentuk list. Yang lainnya ada table, ada flow, layout builder juga ada. Ya, mungkin nggak dicoba semua juga. Oke, kita akan masuk ke row. Contohnya ini yang row tadi. Yang tadi dicontohkan kan kolom ya.
Jadi kalau row itu ada children juga karena dia juga menggunakan banyak anak. Ya, children widget anaknya diisikan di dalam sebuah collection of widget. Ini dari pakai kurung siku. Teks 1, teks 2 ini jadi kolom begitu. Oke, kita coba yang row dulu mungkin ya. Kita coba ditaruh di, tadi sudah ada kolom sih, kita taruh di atasnya lagi aja atau di bawahnya deh. Ini kan sudah kolom. Di kolom ada teks gitu ya. Teks. Nah, ini kita bisa bikin row di sini. Coba deh bikin row. Row. Di mana row itu punya children. Nah, children-nya ini biasanya nanti akan apa namanya? Kalau kita simpan akan diuruskan tampilannya sama Flutter-nya. Ya, ini misalkan widget begini. Ini ada karena kita baru belajar teks, ya teks lagi aja. Tulisan 1. Ya. Teks 2. Teks lagi 3. Oh, keliru ininya belum ada kurung-kurung. Nah, gini ya. Coba ditulis di situ juga. Jadi nanti akan ada row 1, 2, 3. Nah, karena sudah ditaruh di row, maka 1, 2, 3 nanti akan ke kanan gitu ya, ke kanan, nggak turun lagi kayak yang kolom ini. Ini turun, kemudian ada tulisan 1, 2, 3 ke kanan. Ya, itu diaturkan sama Flutter-nya kalau disimpan. Ya, kita bisa taruh di sini. Balik lagi. Apa itu ya, intinya kan seperti yang tadi bentuknya begini. Ya, saat disimpan turun lagi deh. Atur lagi bentuknya. Tuh. Oke. Saya refresh. Nah, ini jadi begini. 1, 2, 3. Jejer-jejer ya. Bentuknya memang apa namanya? Jejer-jejer begini, dempet-dempet. Karena kita masih nggak pakai style di situ. Ini 1, 2, 3 di sini. Ya. Nanti akan ada style untuk biar memenuhi tempatnya, kemudian agak berdekatan dan sebagainya. Ya, sementara dibikin dulu begitu nggak apa-apa. Ini untuk membuktikan bahwa objek row-nya jalan ya. Jadi di kanan. Di kanan terus. Next. Kemudian ada kolom sama, tapi tadi kita sudah pakai gitu ya, jadi dilewati. Kolom membuat menjadi satu kolom. Jadi objek berikutnya akan ditaruh di bawah begitu. Ya, kita tadi sudah pakai kolom. Secara default juga sudah ada kolom di dalam contohnya. Oke, kemudian ada properti yang sering dipakai, min axis size property. Itu kalau untuk row, min aksisnya X ini ya, cross aksisnya turun. Kebalikannya min aksisnya kolom itu yang turun. Jadi itu ada pilihannya kalau di set ini.
main axis alignment dot start, main axis alignment dot end itu di start itu di kiri di awal. Kalau end dia apa namanya ngatur dirinya itu di bagian belakang, di kanan atau di bawah kalau misalnya kolom. Ini contohkan ya. Main axis alignment. Ini properti yang ada di row maupun di kolom. Saya tulis di sini. Main axis alignment diisi dengan apa tadi? Main axis alignment. Nah, dot misalnya n. Ya. Karena ini row maka nanti n-nya ini ada di kanan. Saya simpan. Saya refresh. Nah, itu di kanan. Itu. Defaultnya tadi adalah start. Ya. Center di tengah. Dot center. Nanti akan ngumpul di tengah jejer-jejer. Ini center. Tuh, 1, 2, 3. Kalau yang bawahnya lagi ada space-nya. Space between ya, dicoba space between. Dot space between. Nah, itu ada space between, space evenly, space around. Nanti dicobain bedanya apa. Refresh lagi. Nah, ini kalau space between dia ngambil semua tempat di parentnya. Satunya di sini biar maksimal serakah diambil paling pojok-pojoknya. 1, 2, 3. Space between. Kalau space around, space around bagaimana bentuknya? Ini space around. Ini space around. Ya, dia kayak membagi 3, membagi sebanyak isinya ya. Kemudian space-nya dikasih di kiri kanannya. Ya, space around. Mirip space around ada di nah, itu kayak space around tapi agak mendekat. Mendekatnya lebih nggak jauh-jauh. Jadi lebih ngumpul. Gitu. Ya, silahkan dipakai nanti kalau yang sesuai yang mana. Itu main axis alignment sering dipakai juga. Oke, itu contohnya ya A, B, B, C, C. Kita sudah ya, nggak usah. Itu tadi sudah kita lakukan pakai 1, 2, 3 tadi. Ini 1, 2, 3. Nanti kita komen ya, ini biar nggak tampil banyak begini. Harus rapi. Ya, nanti sebentar kalau misalkan masih nyoba-nyoba nggak apa-apa. Oke, berikutnya masuk ke widget baru. Tadi kita belajar teks ya, masih cuma belajar teks. Ada sih widget floating action button. Ya, tapi itu bawaannya dari Flutter-nya. Oke. Kita belajar tambahan widget lain yaitu button. Button ini cukup banyak. Ada floating action button yang tadi. Kemudian ada flat button, icon button, raise button, pop-up menu button, sama button bar. Ya, kita nanti bisa pakai salah satu yang paling cocok itu. Tapi ini tampilannya saja yang agak beda. Ya, secara umum dia pasti bisa diklik begitu, karena dia button. FIB kita tadi sudah ada di kanan
kanan bawah ya secara default, bottom right. Ya, itu bisa diedit-edit juga lokasinya. Kemudian yang paling sederhana ada flat button. Ya, flat button. Tulisan bisa pakai tulisan begini atau bisa pakai simbol. Ini yang simbol. Ya, ini kalau begini berarti ini ditaruh di apa namanya? Semacam row lagi ya. Kita bikin row lagi, kirinya ada flag, button tapi tulisan, yang kanan ada button juga tapi ada simbolnya. Ya, ada icon dot flag, icon bendera dengan warna light green. Ya, dengan warna kok isinya isi simbolnya diwarnai white. Gitu. Ini kita kopas saja ya, kita bikin row, ini ditambahi. Cuma nanti mungkin ada karakter-karakter aneh. Oke, kita taruh di sini koma dulu untuk bikin objek baru di ini row-nya kan juga anak dari kolom, jadi dia nanti akan turun ke bawah. Jadi kita bikin row ini akan turun ke bawah lagi. Nah, children-childrennya baru diisi itu tadi. Widget ini, jadi ditaruh di sini. Gitu, jadi nggak langsung ditaruh ini, tapi ditaruh di sebuah row biar tampilannya ke kanan ini. Gitu. Ya, jadi disiapkan dulu row-nya, kemudian diisikan di sini. Kayaknya nggak ada yang aneh, jadi bisa disimpan. Saya taruh ya, saya taruh di chat, mulai row-nya ini aja. Ini row-nya. Saya taruh di chat. Nah, itu. Itu akan membentuk dua button, di bawahnya 1, 2, 3 ya. Saya refresh. Masih di kiri. Ya, kita belum kasih apa tadi? Only tadi ya. Copy dari sini aja. Copy dari sini. Nah, ini main axis alignment-nya. Nah, itu. Ini button flag. Kalau diklik ada semacam kotaknya ya, cuma nggak kelihatan. Awalnya nggak kelihatan. Kalau ini yang simbol. Simbol bisa pakai ini. Nah, flag. Ada banyak simbol. Misalnya heart, simbol hati. Ada nggak? Nggak ada ya. Nah, itu head make dan sebagainya. Apa ya yang sering dipakai? Buku misalnya. Buku. Ini di titik aja, ditunggu dulu B itu ada apa aja. Nggak ada. Person. Oh, ada juga. Kadang nggak keluar ya. F. Pilihannya kadang keluar, kadang nggak. Nah, itu. Oke. Tadi apa? Flag.
Oh, nggak ada. Ya, itu flag sub, flag round, flaggy, flare. Flare itu kan kayak api gitu ya. Ini contohnya. Oh, kayak begini. Kayak silo-silo gitu ya, flare. Ada di mana ini? Nah, kita bisa cari icon Flutter, icon ini yang tadi pakai Unicode. Selain ini kita bisa juga pakai icon Flutter, icon. Sudah ada nama-namanya itu. Icon class. Agak lambat. Karena cheat-sheet-nya ya. Nah, itu mungkin bentuk-bentuknya. Untuk icon zoom, zoom in, zoom out, dan sebagainya. Ya, nanti bisa dicari icon mana yang cocok begitu untuk tombolnya. Warnanya juga bisa diganti. Ini color white, misalnya color red. Nah, ini warnanya di sini. Ada contoh warnanya di sini di kiri. Nah, ini kalau icon ada contoh iconnya di kiri. Nah, itu jadi merah gitu ya. Ya, di Flutter ini juga bisa pakai ini, angka-angka ini. Jadi berapa persen, bukan persen sih. Kayak kekuatannya gitu ya. Kalau 50 itu ya lebih muda, 100 lebih tua, 200 lebih tua lagi, 300 paling tua. Jadi red ini ada bermacam-macam red. Misalkan pakai red, berapa tadi? 50. Ya, itu agak mudah. Ini juga sudah kelihatan dari sini. Kalau red 500 ya lebih tua nanti. Itu tua. Dan kalau warna-warna biasa pakai colors, kemudian di dot ini sudah dapat beberapa warna yang bisa dipakai. Misalnya indigo itu biru. Gitu. Ya, on kliknya karena ikon button ya harusnya bisa diklik. Coba diklik, kita lakukan tambahan yang tadi ya. On press-nya kita panggil apa tadi? Increment ya. Niru dari bawah. Nah, ini increment counter. Tuh. Error. Oh, kurung karena void. Nah, gini. Increment counter. Ini ya. Disimpan. Jadi kalau saya klik flag button yang warna hijau, nah itu ini akan sama seperti ini. Ngeklik ini. Klik. Ya.
on press. Coba kalau misalkan gini, on click ini apa ini namanya? Ikonnya tambah besar. Nah, gimana caranya? Silahkan dicoba bikin fungsi yang dia dipakai di mana tadi ikonnya. Nah, ini 100 ini mungkin jadi variabel gitu ya. Ini adalah variabel yang dia nilainya di plus berapa gitu, mungkin plus 10 gitu. Biar atau plus 5 biar cepat besarnya, jangan satu-satu. Ini diambil dari sebuah variabel, disiapkan variabelnya, di mana variabel tersebut bertambah terus saat tombolnya ini diklik, klik, jadi ini klik. Gitu. Bisa? Dicoba ya, 5 menit ya. Gampang kan? Kita tinggal on klik, bikin fungsi baru, siapkan dulu variabelnya ya. Mungkin belum biasa tempat-tempatnya. Integer misalnya apa? Ukuran. Jangan nol awalnya. Nanti kok hilang nanti. Kasih 50 deh. Ukuran, kemudian bisa pakai ini kopas. Void ukuran. Apa tadi? Increment. Tambah ukuran gitu ya. Nanti yang kurang juga pakai fungsi kurangi ukuran. Tambahi ukuran. State ukuran plus. Ukuran plus sama dengan ini ya. Kalian bikin yang tadi. Pakai yang operator plus sama dengan. Ya, sama kayak di yang lain-lain kok. Ditambah 10, 5 deh. Tambahi ukuran, ini dipanggil di, sebentar, ukurannya ditaruh, ukurannya taruh sini, font size ya, ukuran gini. Error. Oh, double ternyata. Bukan integer diganti aja, tipe datanya jadi double. Ya, parameternya tadi butuh double. Berarti 50.0 nih ya cara tulisnya ya. Bentar. Oh, D-nya kecil. Double dikecil ukuran, jadi yang di sini tadi langsung bisa dipakai ya, karena dibutuhkannya ternyata double size-nya tadi. Mana tadi? Nah, ini font size. Oke, terus saat diklik, manggil tambahi ukuran di sini. Flat button on press, tambahi. Nah, itu. Gini ya. Gitu, dicoba
load, itu kan kecil, saya klik, membesar. Gitu. Kalau sudah bisa kurangi ukuran ini ya, on press-nya di sini kurangi ukuran biar jadi kecil. Belum ada sih, jadi mungkin ada merah-merahnya ini, merah-merah ya. Kita tinggal copy, tambah ukuran, plusnya diganti minus. Kurangi. Dah, begini saja. Begitu. Silahkan kalau ada yang kesulitan ya. Oke, lanjut ya. Ada yang belum? Silahkan, ada yang kesulitan atau masih ada error-error. Ya, terakhir tadi kita nambahkan 2 flag button ya, sama on click-nya. Ini flag button-nya. Oke, kalau sudah kita lanjutkan ya, flag button. Raise button, tapi sebenarnya ini sama nih, mirip-mirip ya, bentuknya agak ada kotaknya begitu ya, ada kotaknya. Itu raise button. Yang tadi kalau kita mau ganti raise button, tinggal ya kata flat-nya diganti kata raise gitu. Mana tadi? Nah, ini tinggal diganti raise. Nah, tinggal begini saja. Tampilannya lebih menonjol dikit. Nah, itu kayak button biasa ya, yang tadi zoom out, tulisan zoom out-nya. Ya, kalau usah lama-lama di sini. Kemudian ada icon. Nah, ini juga mirip-mirip sih. Kita bisa bikin tombol dari icon dan nggak ada kotaknya. Ya, bisa on press juga. Namanya icon button. Bisa dicoba nanti. Bisa ada size-nya, ada warnanya juga. Kemudian ikonnya sama juga. Cuma ini nggak ada kotaknya begitu. Ya, dibikin icon dan nggak ada kotaknya. Oke. Kemudian ada button bar. Nah, button bar ini semacam kumpulan button gitu. Jadi ada ini, misalnya ada kontainer, cairnya button bar, ya kayak kolom juga, kayak row sih, kayak row. Tapi tipenya button bar, ya mirip. Ada icon begitu juga. Oke. Ya, kita
kita langsung image saja ya. Nah, ini mirip-mirip kok cara pakai. Image itu ada beberapa cara di Flutter ini. Ya, image itu kita bisa ambil dari internet menggunakan yang mana internet URL gitu ya, dengan URL. Atau dia image-nya memang disiapkan, dibundle, digabungkan dengan aset. Ya, itu menggunakan aset, image asset. Nah, itu butuh sebuah sebuah proses di mana mendaftarkan asetnya dulu kalau di bundle. Jadi nanti APK-nya di dalam APK itu gambarnya sudah include begitu. Kalau yang dipakai yang image URL ini nggak usah include, gambarnya nggak ada di APK-nya tapi ya ada di internet gitu. Yang sering dipakai yang itu, yang network sama yang aset. Ya termasuk juga bisa juga menggunakan animated GIF. Ya, animated GIF. Nah, ini contohnya. Kita bikin dua misalkan. Yang satunya diambil dari aset. Nah, untuk aset kita harus taruh dulu filenya didaftarkan di pubspec YAML. Ya, harus ditaruh dulu. Jadi filenya kita simpan, ditaruh dulu di sini. Ada aset/images/logo.png misalnya. Ya. Kemudian kalau yang internet kita bisa langsung akses di sini di URL ini image.network. Ini alamat gambarnya. Ya, ini juga ditaruh di row ya karena jejer ya. Kita langsung ini saja. Oke, selanjutnya icon. Nah, ini gampang juga. Dilewati dulu deh. Udah siang. Langsung ini aja latihan 1 SKS berikutnya. Jadi buat sebuah halaman, mungkin bisa bikin project baru boleh. Pakai yang ini mungkin harus dihapus dulu ya. Mungkin lebih enak project baru saja. Nah, di situ ada tombol-tombol jejer-jejer, mungkin di bawahnya di sini ada tombol jejer-jejer. Sama ada teks. Mungkin ada teks, kemudian ada teks tapi kosong pertamanya. Kemudian ada tombol jejer-jejer bentuknya begini. Ya, tombolnya mungkin bisa pakai flat button boleh. Ya, flat button. Cari icon-icon yang sesuai aja dulu. Ya. Atau pakai tulisan yang dibentuk ini tadi runes ya, pakai runes. Ya, pakai runes juga boleh. Memang pakai runes sih harusnya kalau mau gampang kayaknya. Coba ya, jadi begini. Tombol yang ini tadi, ini saya hapus dulu ya. Untuk gambarnya, aset image-nya saya hapus dulu aja. Kita masuk lagi ke sini minggu depan. Oke. Nah, yang teks ini pakai gambar yang dari print saya ambil di atas ya. Print from code. Ini. From chart. Nah, pakai ini. Mungkin ukurannya agak gede. Tombolnya ini.
zoom out ya, misalkan yang tadi zoom out saya ganti nanti jejer tombolnya. Ini salah satu contoh saja. Saya kasih emoji like-nya, saya kasih emoji like. Ini kebetulan tadi my emoji sudah jempol juga, saya kasih 20 misalkan. Masih ada error. YAML-nya juga error. Jadi ini mulai YAML-nya ini dia nggak deteksi. Ini saya hapus juga ya. Kita hapus dulu. Minggu depan balik lagi. Nah, itu. Nah, bentuknya kan gitu. Mungkin lebih gedein lagi. Kayaknya yang cocok ya flat button ya. Flat button atau icon button. Ini yang my emoji tadi saya kasih 50 misalnya. Nah, ini ada plus apa? Plus jempol. Nanti kalian tambahi lagi. Ini love, ketawa, wow, sedih, marah, gitu ya. Dijejer-jejer di sini. Bikin project baru, jejer-jejer di sini 6 ya, 6 tombol. Terus kalau diklik, klik, nah itu ada string yang tambah. Jadi kalau plus diklik jempol berarti nanti ada tambahan jempol di situ. Jempol, diklik lagi jempol ada jempol-jempol. Jadi teksnya jadi jempol-jempol gitu ya. Kayak kita bikin tulisan di WhatsApp, ngeklik jempol berkali-kali kan tuh tampil jempol gitu. Terus senyum, tampil senyum begitu. Ya, itu diklik, kemudian mungkin kalian butuh variabel string yang di apa namanya, saat diklik itu stringnya ditambahi dengan ini tadi, ditambahi kode yang baru lagi gitu. Ditambahi string to chat, begini. Nah, ini dimasukkan dalam suatu variabel. Ya, dimasukkan dalam suatu variabel. Misalkan begini. Tulisan. Ya, tulisannya ditaruh di sini. Oh, ini nggak bisa di sini. Mungkin ini tulisannya gini aja. Di bawahnya aja kalau gitu. Tulisannya biar di situ. Sorry ya. Tulisannya di sini. Tapi kosong dulu. Nah, nanti ada fungsi di sini. Fungsinya itu untuk nambah-nambahi teksnya tadi. Gitu. Void tambah tulisan. Nah, ini kalau mau enak sekalian pakai parameter di sini. Nah, nanti bagaimana? Bentar, saya taruh di sini tuh. Biar tulisan itu nambah gitu.
tambah tulisan. Tadi apa? Tulisannya. Tulisan. Bener ya? Oh, nggak pakai underscore. Ya, ini masih langsungan gitu ya. Jadi ini bisa pakai if else boleh. Kalau diklik yang ini maka nambah apa begitu. Ini cuma saya contohkan satu. Tulisan sama dengan tulisan plus. Begini. Saya coba tambah tulisan ini saya taruh di yang tadi. Tombol apa tadi? Zoom out. Ini kan tadi pakai kurangi tulis ukuran ya. Nah tadi jadi tambah tulisannya. Begini. Refresh. Teks tulisan bla bla bla. Oh kok underscore tulisan? Ada yang keliru. Tulisannya tadi nggak pakai underscore. Nah ini nggak pakai underscore. Gini. Ini apa yang error? Mungkin pad-nya lagi masih. Oh, Kak, ini harus diisi dulu stringnya. Nggak boleh kosong. Sorry. Ini string gini. Nggak boleh dulu. Terus apa lagi? Nah, di refresh. Pertamanya kosong. Saya klik apa ini? Jempol. Klik lagi. Jempol. Gitu. Jempol. Gitu ya. Itu contohnya. Tapi kalian bikin, ini ada tambahan lagi, cinta, senyum, wow, sedih, sama marah. Gitu ya. Bikin project baru saja. Dikumpulkan, sebentar, kalau mau mengumpulkan, cukup Dart-nya saja. Dikumpulkan file Dart-nya saja. Nanti saya tulis di ULS.